Pagi, selamat datang di bacaan hari ini, hari Selasa tanggal 8 Februari tahun 2022. Selamat datang di bacaan harian, bacaan umum untuk semua zodiak. Ambil hanya jika resonate, silakan lihat description box sebuah video ini untuk rangkuman bacaan hari ini. Kalau saya melihat penggambaran di langit itu sebenarnya ceritanya luar biasa ya. Ini bisa jadi novel sendiri karena transitnya itu begitu kompleks dan dia selalu ada cerita yang rumit di situ. Somehow karena ini bacaannya juga harian, jadi saya fokus hanya ke bulannya aja. Dan bulan itu kan ini tanggal 8, tanggal 7 kemarin di sini ya, kita lihat di 3 derajat 9 menit. Tanggal 8 dia sudah di 15 derajat 20 menit. Dan kalau kita lihat, jadi saya hanya lihat yang bulan-bulannya aja ya. Bulan itu melewati Uranus. Dan bulan juga trine dengan Mars, Venus, dan Vesta. Vesta ini ada di 14 derajat 43, tidak tergambar di chart yang satunya yang tadi kita lihat. Dan bulan juga sextile dengan Jupiter. Jadi ini ceritanya lumayan seru. Jadi kalau menurut saya di sini ya, bulan Jupiter itu kan feminin maskulin, dia sextile, dan kita melihat utamanya dari situ untuk hari ini, bahwa kita selalu punya orang yang akan mendukung kita. Orang yang mendukung kita itu siapa sih? Biasanya itu adalah suami, ayah, ya biasanya laki-laki karena Jupiternya. Dan kitanya itu perempuan laki-laki, nggak jadi masalah karena tokoh itu bisa laki perempuan, tetapi kita tetap hati bulan. Jadi laki perempuan itu sama aja. Di bacaan harian itu bulan. Jadi kita tahu, kita paham bahwa dukungan dari bos kita, orang tua kita, dari suami kita kalau kita adalah perempuan, dari pasangan kita, mungkin juga pasangan perempuan tetapi yang dominan memberi arahan, itu juga bisa mengambil energi Jupiter karena Jupiter kan ada di semua orang, bukan jenis kelamin. Nah, itu pada hari ini kita yakin, tetapi ada perubahan yang sangat besar di mana seberapapun kita punya kesamaan dalam melihat visi ke depan ya, kayak kita dengan ayah kita selalu punya satu visi ke depan. Kita menginginkan keberhasilan, nama baik keluarga ini maju ke depan, dan itu nggak bisa diingkari lagi, kedua belah pihak sama. Somehow di sini karena maskulin feminin, maka maksudnya Mars dan Venus yang juga trine pada saat ini, apapun itu seperti mengikuti aturan karena ada Vestanya. Somehow kayak kita hari ini seia sekata memandang satu perubahan yang sebenarnya itu bisa membawa kita pada posisi yang berbeda. Jadi bisa aja ayah kita lebih kolot, tetapi kita lebih modern misalnya. Somehow tetap aja itu tidak bisa membuat kita menjadi saling berlawanan karena kita melihat bahwa ujungnya pada akhirnya adalah sama. Jadi energi ini kayaknya cuman energi melayang di udara aja bahwa kita seia, tapi somehow kalau pertentangan itu tinggi, maka ini adalah satu periode di mana kita mampu rekonsiliasi. Saya melihatnya adalah rekonsiliasi, dan rekonsiliasi seperti apa yang dimungkinkan adalah ketika emosi kita terikat. Somehow kita pernah bertengkar, somehow kita pernah bertukar pikiran, atau kita punya pendapat, punya asumsi bahwa kita berada di pihak yang mungkin tidak sama, tapi kita sempat membicarakan, sempat aware, dan ternyata kita menemukan satu rujukan yang sama yang membuat kita kemudian bisa bergandeng tangan. Rekonsiliasi itu kata besarnya dari penggambaran ini, dan itu bukan cerita yang gampang seperti tadi saya sudah cerita. Ya itu semua perjalanan yang jauh, yang nggak cuman hari ini gitu. Iya, kalau di sini kan kita lihat semuanya melewati satu proses pendewasaan. Bukan berarti orang tua kita tidak melewati masa proses pendewasaan, enggak, sama. Orang tua kita tuh juga baru pertama kali kok ngalamin
gimana menghadapi anak yang punya masalah seperti kita. Iya, jadi buat mereka juga belajar bahwa mungkin ya tadinya merasa bahwa ucapan mereka itu adalah yang harus dituruti oleh anak. Ini misalnya kalau saya kan biasa saya memahami bahwa setiap kata itu ada maknanya dan saya tidak sembarang bicara, tapi itu kan itu pembawaan saya adalah seperti itu dari dulu tuh sebenarnya. Ketika saya bicara dengan anak saya yang lebih muda, yang kalau ngomong asal sudah tahulah anak sekarang kalau ngomong gimana dengan semua tanda petik makian-makian itu. Kalau buat saya, telinga saya kan langsung kebakar, jangan ngomong kayak gitu, karena semua kata itu kembali ke kita gitu kan, ngomongnya tua banget gitu kan. Buat anak saya kan ngomong, ibu ngomong apa sih gitu, biasa aja, semua orang juga ngomong gini gitu kan. Jadinya kan jadi satu pertentangan gitu. Sementara saya sudah berkembang dengan cara saya, dia juga berkembang di sistemnya dia. Menurut dia kalau dia nggak ngomong seperti gitu, yang di lingkungannya dia kan juga aneh, tua banget gitu kan. Emang aku kayak ibu apa kan? Enggak juga gitu ya. Somehow seperti itu nih gambar Clovernya. Dan itu adalah proses komunikasi yang sukar. Saya merasakan sendiri ketika kita tidak lagi melihat eye to eye. Ya, karena saya sebenarnya didorong oleh rasa takut. Hati-hati, aku nggak kepengen sesuatu terjadi denganmu. Tapi kalau buat anak saya kan perlu untuk berkreasi. Nggak ada yang harus menghambat saya berkreasi kalau saya merasa bahwa mood saya atau kreasi saya itu menggambarkan mood yang begitu negatif, kemarahan, ya terserah saya. Kan itu kan ciptaan aku, kenapa ibu harus ngikut ngatur kayak gitu kan misalnya. Dan itu gambar gunung adalah kayak antara saya dengan anak saya itu ada gunung. But somehow ini adalah kekayaan batin bersama, kita pahami bersama. Pada akhirnya saya menginginkan anak saya juga untuk sukses dengan apa yang mereka kembangkan, dan saya juga tidak menutup kemungkinan bahwa saya salah gitu dalam menilai bahwa misalnya menjual emosi negatif dalam lagu misalnya, ya kan banyak kita dengar lagu sedih. Kalau saya pribadi dari dulu itu paling nggak betah dengar lagu sedih. Nah, kalau anak saya kebetulan itu yang dialami dan itu menjadi proses dia dalam mengembangkan karyanya, kan ya lumrah juga. But somehow perjalanannya untuk masing-masing bisa mengerti itu kayak susah banget gitu. Dan saya berharap, ini kan gambarnya yang di kanan kan belum terjadi. Saya melihat bahwa ini adalah satu kekayaan dunia, itu bisa melihat dari berbagai sudut pandang. Ya, saya tidak bermaksud untuk curcol, tapi menggambarkan situasinya seperti itu. Spirit quartz connecting to community, universal love, harmony, and cooperation. Exactly tadi yang saya susah payah menjelaskan pakai contoh diri sendiri, itu maksudnya juga seperti itu. Ini previous eventsnya serpent knowledge healing ya, jadi ada healing dari saling bertukar informasi, knowledge ya, saling bertukar informasi itu membuat kita mulai berjalan menuju healing, dan ini sudah terjadi. Sekarang kita beauty, butterfly, current situationnya kita sedang lahir beauty, we're becoming a beauty person. Jadi kayak yang saya cerita tentang anak saya, buat dia itu adalah mampu mengeluarkan kreasinya itu something beautiful gitu, walaupun dari kacamatanya orang tua itu macam-macam aja gitu ya, it's still beautiful. Nah, di sini kembali lagi forgiveness. Drawing this marker says that you must now search your heart for any unresolved resentment, anger, or disagreements between you and another. Exactly. Jadi masing-masing bisa memaafkan satu dengan lainnya, karena keunikan itu kadang-kadang kan memang membawa perbedaan dalam diskusi dan mempertajam serta menjauhkan emosi satu dengan yang lainnya, yang harusnya itu adalah saling mencintai dan lupa kalau saling mendukung gitu. Ini ada 29 18. Oke. Dan di sebelah kanan itu gambar 5 of Swords, artinya memang yang tadi saya ceritakan, resolusi,
konsolidasi, itu mungkin tidak semua orang bisa mencapai konsolidasi, ya. Tapi kalau kita lihat di sini dari penggambarannya, ini kan situasinya, kita bahagia dengan apa yang kita upayakan. Kalau saya merasa content ya, happy, terisi hatinya dengan cara kembang saya, spiritualitas, dan saya kembali lagi contoh anak saya juga dia mengembangkan kreasinya dengan prosesnya dia. Jelas dua orang yang berbeda dengan pengalaman yang berbeda, walaupun di rumah yang sama tetap aja berbeda gitu ya, masing-masing happy dengan karyanya sendiri-sendiri. So what gitu ya, ini situasi kan. Kemudian ini adalah challenge-nya. Iya, ini komunikasi sebenarnya. Jadi saling interaksi tadi, pertukaran informasi, pertukaran komunikasi. Tapi sarannya kembali lagi, cukuplah dengan diri sendiri. Nggak usah berusaha untuk mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Nine of Pentacles. But somehow tidak mudah juga. Atau ini hasilnya adalah ya udahlah kalau kamu memang mau begitu, menurut saya sih nggak bagus. Tapi ya udahlah, memang urusannya apa, bisa apa juga gitu kan, nggak bisa jadi saya let go gitu. Kalau saya ngelihatnya let go, dan walaupun nggak setuju ya biarin aja lah ya. Tadi ya Five of Swords tuh kan gambarnya biarpun nggak setuju ya udah terserah lah mau ngomong apa. Mungkin anak saya yang kayak gitu ke saya karena saya merasa lebih dominan or something. In every present moment you have the opportunity to begin your life anew, fresh, clean, and pure as a newborn babe. Ini dari kemarin ya sebenarnya energi spiralnya itu kayak keluar lagi. Anyway, kayaknya minggu ini memang kita akan banyak bertemu dengan situasi yang baru, dan kalau saya sendiri merasa demikian, terutama di dalam pekerjaan. Ada hal yang baru yang kita baru mulai ya, dan ada hal yang kita bawa dari pelajaran masa lalu dan banyak, dan itu udah membentuk diri kita yang kuat sekarang. But somehow kayaknya kita perlu belajar hal baru ke depan, paling nggak di 3 bulan ke depan. So kita membuka matanya, dan ini adalah kesempatan untuk kita mungkin bisa melihat satu permasalahan dengan cara pandang yang berbeda. Oke, Wenita Indrasari sini, semoga membantu. Salam hati dan cahaya.